Karena konteksnya. Nah, Anda menafsir, ya, jelas. Ruhul Kudus menurut Al-Quran adalah malaikat Jibril. Jelas, adalah malaikat Jibril. Allah mengutus Ruhul Kudus, Allah mengutus malaikat Jibril. Bukan dalam arti Allah mengutus dirinya sendiri atau mengutus rohnya sendiri, tidak. Ya. Nah, dan terkait masalah kata menjelma dan menjadi, kamu belum sanggah. Oke, saya hargai kamu sudah paham tentang maksud daripada kata kami. Dan Anda malah bermanuver mengatakan bahwa Ruhul Kudus itu adalah roh Allah yang kudus. Ya. Ruhul Kudus itu adalah malaikat Jibril menurut Al-Quran. Anda lagi bahas Al-Quran, bukan lagi bahas masalah Bible. Gimana? Sudah terjawab sebetulnya, dan Anda tidak bisa sanggah balik lagi. Anda katakan saya tidak bisa sanggah ayat Maryam 33. Karena konteksnya dari ayat 30 sampai 36. Kalau begitu, saya tidak bisa sanggah. Dalam Maryam 33, Yesus mengakui hanya sebagai nabi. Tidak. Dia hanya berkata, dia nabi. Bukan hanya. Tidak ada ucapan perkataan hanya di situ. Hanya artinya tempat yang diucapkan ataupun tempat yang diberikan khas, tidak bisa diganggu gugat. Jadi layak dia mengatakan hanya, tidak ada ucapan hanya di situ. Jadi Isa nabi itu benar. Quran, Alkitab dan hadis juga akui hal yang sama. Seperti Isa sebagai roh Allah yang Anda katakan Roh Kudus, Rohul Kudus. Dan Isa juga adalah firman Allah yang Anda katakan kalimutullah, atau dalam Alkitab dikata sabda, atau kun fayakun seperti ayat 36 dalam surah Maryam. Dan jika Yesus itu kematiannya belum terlaksana, oke, saya terima, Mas Bro. Jadi logikanya begini. Apakah Isa akan kembali lagi semata-mata hanya untuk mati? Masuk akalkah seorang manusia bisa hidup jutaan tahun mendatang? Gak bisa. Dalam Maryam 17 Allah sudah mengatakan Allah menjelma menjadi manusia sempurna, Mas Bro. Manusia sempurna tidak mungkin hidup dalam masa jutaan tahun. Nah, itu satu. Dan jika Bapak mengambil ayat dari surah Al-Baqarah, ayat 175 hingga 176, Isa tidak mati. Itu juga benar. Isa memang tidak mati, karena dia bukan ciptaan Allah. Menurut daripada Anbiya sendiri, Anbiya 34. Tidak ada seorang manusia diciptakan untuk hidup abadi. Yesus sekarang masih abadi di surga. Ya kan? Jadi menurut ayat Anbiya 34, Isa terkecuali dari ciptaan Allah. Kenapa Isa terkecuali? Poin yang pertama, Isa tidak mati karena dia bangkit. Kedua, Isa diangkat oleh Allah. Menurut Quran Anda sendiri, saya tidak pernah membantah Quran, Pak. Saya hanya mengambil fakta yang ada di dalam Quran.
Poin ketiga, Isa firman Allah. Mustahil sekali firman diciptakan Allah, Pak. Kun yang keluar dari mulut Allah bukanlah ciptaan Allah. Ucapan Allah itu sendiri yang keluar dari Allah. Karena firman dan Allah itu satu pribadi. Contohnya, saya ambil kesimpulan yang cukup sederhana. Suara Anda pasti bukan Anda, tetapi suara Anda keluar daripada Anda. Ya kan? Bukankah begitu? Saudara, Anda katakan saya tidak bisa membantah ataupun saya menafsir sendiri. Anda bisa katakan begitu. Itu hak Anda, Pak. Saya tidak bisa bantah. Saya tidak bisa bantah apa yang Anda ucapkan. Anda kata saya menafsir. Ya, itu terserah Anda. Tapi saya mau tahu. Yang hanya saya mau tahu. Sejak kapan Allah mengatakan Roh Kudus itu adalah Jibril? Setahu saya, di dalam Quran tidak pernah mengatakan Roh Kudus itu Jibril, Pak. Karena Jibril itu hanya wujud dalam ayat dalam kurungan. Ayat dalam kurungan yang saya tahu dan menurut juga klaim daripada saudara-saudara Islam, ayat dalam kurungan itu adalah hasil tafsiran manusia. Jadi saya bertanya kepada saudara, Anda lebih percaya tafsir ataupun firman Allah yang tertulis dalam Quran saudara? Itu yang Anda harus pikir. Tafsir bisa saja salah. Tafsir artinya menebak-nebak, mengagak-agak, ataupun hanya menerka-nerka. Pertama, Anda sudah akui tidak bisa sanggah dan Anda sudah tidak bisa buktikan lagi bahwa kematian Nabi Isa itu telah berlalu. Sementara awalnya Anda ngotot kalau Nabi Isa mati disalib hanya berdasarkan daripada surah Maryam ayat 33. Tapi setelah saya jelaskan berdasarkan konteks, Anda akui tidak bisa sanggah lagi. Kedua, Anda masih ngotot mengatakan kalau Rohul Kudus itu adalah Roh Allah. Ingat, kita lagi bahas masalah Al-Quran. Jangan campur adukkan Al-Quran dengan Bible Anda. Ya, jangan. Kita bahas satu-satu. Selesaikan dulu kita sesi pertama, yaitu membahas Al-Quran. Ya, pada pagi ini saya kasih kesempatan Anda. Kita bahas masalah Al-Quran dulu. Jangan dulu bahas masalah Bible. Pinggir dulu itu Bible. Ya. Karena jujur sekarang saya tidak lagi buka Bible. Lain halnya kalau nanti malam. Ini saya di kebun. Ya. Saya tidak mau berani berasumsi. Menurut pemahaman teologi Islam dan berdasarkan daripada dalil Al-Quran, Ruhul Kudus itu bukan Ruh Allah. Ruhul Kudus itu adalah malaikat Jibril. Kemudian Anda masih ngotot mengatakan kalau Nabi Isa adalah Ruh Allah, masih mengotot mengatakan Nabi Isa adalah kalimatullah, sementara Ruhullah dan kalimatullah di atas saya sudah jelaskan, yaitu contoh kata idofah. Kalau hanya saya jelaskan sedikit tentang kata idofah menurut faham nahwu sorof, ilmu nahwu sorof. Kata idofah ini adalah penggabungan dua kata.
yang mana dua kata ini digabung menjadi satu. Kata pertama dimudofkan atau disandarkan kepada kata yang kedua, yaitu kata kalam dimudofkan disandarkan kepada kata Allah, jadi dibacalah kalimatullah. Contoh kata itu fa, ya. Nah, begitu juga ruhullah, kata ruhi, kata ruh dimudofkan atau disandarkan dengan kata Allah, dibaca dia ruhullah, bukan dalam arti Allah itu adalah kalam, Allah itu adalah ruh, tidak. Ya. Kalau Anda katakan kalau Allah adalah kalam, Allah itu adalah ruh, maka menurut paham nahwu sorof, menurut ilmu nahwu sorof, Anda harus terima juga kalau Allah itu adalah rumah, Allah itu adalah bait. Karena contoh daripada kata idofah lain yaitu baitullah. Kata bait dimudafkan disandarkan dengan kata Allah, dan Anda juga harus menerima bahwa Allah itu adalah pedang. Karena contoh kata idofah lain adalah saifullah, yaitu pedang Allah. Kata pedang dimudafkan, kata saif dimudafkan dengan kata Allah, disandarkan kepada Allah, sehingga dia berbunyi kata saifullah yang artinya pedang Allah. Jelas ya? Jelas. Dan ini Anda tidak bisa sanggah. Anda hanya mengulang sesuatu yang sudah dijelaskan. Ya? Saya katakan tadi, kamu yang sendiri katakan saya tidak bantah. Ya, saya tidak pernah membantah, itu hak Anda. Sedangkan saya berbicara dengan fakta dan dalil, bukannya tafsir. Ya kan? Kamu katakan saya sudah tidak bisa jawab tentang Maryam 33. Dan kamu blok saya menggunakan Alkitabiah, tidak ada masalah. Kamu katakan kematian Isa belum berlaku. Kan saya sudah buka ayatnya. Pantaskah seorang manusia bisa hidup jutaan tahun? Gak pantas lah. Gak masuk akal lah. Ya kan? Jika seorang manusia bisa hidup jutaan tahun, berarti dia bukan manusia, Pak. Karena secara normalnya, seorang manusia tidak mungkin bisa hidup jutaan tahun. Ratusan tahun aja mustahil kalau dibandingkan dengan masa sekarang. Apalagi jutaan. Ya kan? Nah, jika salah seorang bisa hidup jutaan tahun, bahkan miliaran tahun, otomatis dia itu bukan manusia, Pak. Secara logikanya begitu. Dan kamu kata, saya sudah tidak bisa bantah. Ya, itu hak Anda, Pak. Anda bisa berkata-kata apa saja. Itu hak Anda. Tapi yang kita ucapkan di sini tentang fakta dan dalil, Pak. Dan sejarah. Sejarah, Pak. Sejarah tentang kematian Yesus. Nah, bagaimana? Jika seorang manusia belum mati, berarti Anda sedang berhadapan dengan Anbiya 34. Buktinya Anbiya 34 sampai detik ini masih terjadi. Tiada seorang manusia yang bisa hidup abadi. Tidak ada. Tidak ada seorang manusia yang bisa bertahan hidup sehingga miliaran tahun. Dan Anda berkata lagi, Malaikat Jibril itu adalah Rohul Kudus. Coba Bapak
berikan saya surah dan ayat berapa dalam Quran yang mengatakan dengan jelas Rohul Kudus itu Jibril, Pak. Saudara, saya juga ada sedikit pekerjaan. Ntar aja disambung ya. Ini PN saya terakhir karena saya harus lanjut kerja dulu. Sebagaimana janji saya tadi, ya. Nah, di dalam An-Nahl ayat 102, ya. Coba baca original teksnya dan itu tidak ada tanda kurung. Kul nazallahu ruhul kudusi min rabbika bil haqq. Apa artinya? Katakanlah Ruhul Kudus menurunkan Al-Quran itu dari Tuhanmu. Pertanyaan saya, jikalau Anda menolak bahwa Ruhul Kudus itu bukan malaikat Jibril yang menjadi perantara Allah menurunkan Al-Quran, itu siapa kalau bukan malaikat Jibril? Padahal jelas dalam ayat ini dikatakan Kul nazallahu Ruhul Kudusi mi rabbika bil haqq. Artinya Allah menurunkan wahyu kepada Muhammad melalui Ruhul Kudus. Siapa lagi? Apa ada selain malaikat Jibril yang menjadi perantara Allah dalam menurunkan wahyunya kepada Muhammad? BVN kan bro? Ya mohon maaf, tidak mengurangi rasa hormat saya kepada Anda. Ya, HP saya ini HP jadul Xiaomi dan layarnya kecil sekali dan mata saya silinder, jadi untuk baca teks di layar HP saya agak susah ya, di VN kan saja. Kalau memang betul mau lanjut silahkan via VN kita lanjut, dan VN saya di atas itu Anda masih belum bisa sanggah. Awalnya Anda katakan kalau Nabi Isa itu mati hanya berdasarkan daripada ayat 33. Ya. Kemudian ku jelaskan secara konteks ayat 30 sampai dengan 36 itu adalah pengharapan Nabi Isa. Yang namanya pengharapan itu belum terjadi, berharap. Dan Nabi Isa mengajarkan kepada Bani Israel pada saat itu kalau manusia itu mengalami 3 fase, yaitu kelahiran, kematian, dan kebangkitan. Dalilnya saya sudah sebutkan tadi siang. Ya. Kalau tidak salah di dalam Al-A'raf saya sudah sebutkan dalilnya. Nah, setelah Anda tidak bisa sanggah lagi berdasarkan ayat itu, kan saya kasih kronologi. Saya berharap mau bertemu dengan Anda, tapi itu sekedar harapan, itu belum wujud menjadi kenyataan. Apakah kita bisa artikan secara harfiah harapan itu? Tidak bisa. Nyatanya saya memang belum bertemu dengan Anda. Ya, itu analogi yang sangat logik sekali. Ya. Kemudian Anda nyanggahnya, Anda katakan di dalam ayat 17 bahwa Nabi Isa adalah Ruh Allah, terlahir bukan daripada persetubuhan manusia. Betul. Yang saya betulkan Nabi Isa terlahir bukan daripada persetubuhan manusia, dan saya tidak betulkan kalau Nabi Isa adalah Ruh Allah. Tidak. Yang saya betulkan adalah Nabi Isa terlahir bukan dari persetubuhan dari manusia. Artinya kelahiran Nabi Isa adalah mukjizat. Mukjizat Allah. Bukan hanya menciptakan manusia tanpa percampuran daripada seorang laki-laki yang hanya berdasarkan daripada rahim seorang perempuan, sedangkan menciptakan manusia yang tidak berasal dari rahim yang tidak berasal daripada rahim seorang perempuan dan tidak berasal daripada persetubuhan seorang laki-laki saja Allah bisa, yaitu Adam.
Dan terkait masalah ayat 17, Anda lihat ayat 19-nya. Lalu Anda katakan, dalam ayat 19 itu dikatakan bahwa Ruhul Kudus itu Anda asumsikan bahwa Ruh Allah yang suci. Oh, tidak bisa saya katakan. Ruhul Kudus yang dimaksud di situ adalah malaikat Jibril. Lalu Anda katakan, dengarkan firman saya sampai selesai. Lalu Anda katakan kalau Ruhul Kudus bukan malaikat Jibril karena tidak ada dalilnya tercatat di dalam Al-Quran bahwa Ruhul Kudus adalah malaikat Jibril. Dari sini kita lanjut, makanya saya jawab dengan berdasarkan dalil pada An-Nahl ayat 102. Saya bacakan tadi siang konteksnya daripada ayat 100 sampai dengan 105. Terkait masalah ayat 102, tadi saya sudah bacakan. Ya nggak mungkin lagi lah saya ulang-ulang lagi. Capek kalau diulang-ulang terus. Ya toh? Nah, intinya di situ dikatakan kul nazallahi ruhul kudusi mirabbika bil haqqi. Apa artinya? Katakanlah Ruhul Kudus menurunkan Al-Quran itu, ya, menurunkan Al-Quran itu mirabbika dari Tuhanmu, mirabbika bil haqqi dengan kebenaran. Artinya di sini yang tersirat makna daripada arti ayat ini bahwa Ruhul Kudus menjadi perantara Allah menurunkan Al-Quran kepada Muhammad. Dan jikalau Anda menolak kalau Ruhul Kudus itu bukan Jibril, pertanyaan saya Anda masih belum jawab. Ya, apakah ada perantara lain Allah menurunkan wahyunya kepada Muhammad? Kalau tidak